Coba dibayangin, ada nggak si wali kota yang mau turun langsung atur lalu lintas pas lagi macet-macetnya? Atau ikut bersih-bersih selokan? Nah, yuk kita kenalan lebih dekat sama Tri Risma hari ini, salah satu pemimpin di Indonesia yang paling dinamis dan nggak ragu buat kotor-kotoran. Dan ini bukan sekedar kutipan loh. Ini beneran pemandangan sehari-hari di Surabaya, waktu beliau menjabat. Seorang pemimpin yang jauh lebih sering kita temuin di jalanan daripada di balik mejanya yang nyaman di kantor. Tapi sebelum jadi wali kota yang terkenal di seluruh dunia, kisah beliau tuh nggak dimulai dari puncak. Perjalanannya justru dimulai dari dalam sistem birokrasi, sistem yang nantinya bakal ia pimpin dan ia ubah secara total. Jadi, dengan latar belakang arsitektur, Bu Risma ini meniti karir lebih dari 20 tahun di birokrasi Surabaya. Coba kita lihat perjalanannya. Dari ngurusin tata ruang di tahun 97, sampai akhirnya jadi Kepala Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Beliau benar-benar paham seluk-beluk mesin birokrasi kota ini dari akarnya. Nah, di tahun 2010, terjadilah sebuah gebrakan besar. Bu Risma berhasil mengukir sejarah. Beliau jadi perempuan pertama yang terpilih langsung sebagai wali kota Surabaya dan langsung memegang kendali kota terbesar kedua di Indonesia. Lalu, kota seperti apa sih yang diwarisi oleh Bu Risma saat itu? Ternyata, tantangannya luar biasa besar. Nah, ini dia nih gambaran Surabaya dari salah satu warganya. Sebuah kota yang dikenal panas, sampahnya di mana-mana, dan penuh polusi. Pokoknya, jauh banget dari kata nyaman. Melihat kondisi kayak gini, Bu Risma nggak cuma nambal sulam aja. Nggak, beliau memulai sebuah transformasi yang radikal, yang tujuannya mengubah total wajah Surabaya. Dan visinya ini wow, bukan main. Dia secara sistematis mengubah lahan-lahan yang tadinya nggak kepake. Bekas pom bensin, bahkan kuburan, jadi ruang publik yang hidup dan asri. Bayangin deh, 22% wilayah kota jadi ruang terbuka hijau, lengkap dengan taman-taman tematik yang keren banget. Terus gimana caranya semua ini bisa kejadian? Kuncinya satu, bukan dengan perintah dari balik meja, tapi dengan turun tangan langsung dan memimpin pakai hati. Pasti banyak yang ingat momen ini kan, waktu Taman Bungkul, taman kebanggaan warga, rusak parah gara-gara acara perusahaan. Bu Risma nggak pakai lama, langsung datang ke lokasi dan marah besar di depan umum. Beliau menuntut pertanggungjawaban penuh. Ini ngirim pesan yang jelas banget, jangan pernah main-main sama aset milik warga. Jadi, ini dia nih jurus andalan Bu Risma. Datang dadakan ke lokasi, ikut ngurusin masalah dari banjir sampai macet, bahkan ikut nyapu jalan. Plus, berani mengambil keputusan super berisiko. Contohnya waktu menutup lokalisasi Doli yang legendaris itu. Beliau memimpin dengan aksi nyata, bukan cuma janji. Tapi ya gitu, setiap ada perubahan besar, pasti ada yang melawan. Dan gaya kepemimpinan Bu Risma yang belak-belakan ini, wah memicu badai politik yang nggak main-main. Di awal-awal masa jabatannya aja, beliau langsung dihadapkan sama upaya pemakzulan dari Dewan Kotanya sendiri. Terus beberapa tahun kemudian, ada lagi tekanan politik yang begitu hebat sampai muncul isu kalau beliau mau mundur. Dan serangannya nggak berhenti di situ. Muncul tuduhan-tuduhan lain, mulai dari dituduh beli penghargaan internasional sampai penyalahgunaan wewenang di kasus Pasar Turi. Tapi, satu persatu, tuduhan itu nggak terbukti dan kasusnya pun dihentikan. Tapi, di tengah semua badai itu, hasil kerjanya di Surabaya tuh nggak bisa dibohongi. Dan ini yang akhirnya membawa beliau ke panggung yang lebih besar, panggung nasional. Kalau para politisi coba menjatuhkan, siapa yang akhirnya membela beliau? Jawabannya, ya rakyat Surabaya sendiri. Lihat deh angka ini. Kemenangan mutlak di pemilu 2015 dengan lebih dari 86% suara. Ini bukti nyata dukungan yang luar biasa kuat kan? Hingga akhirnya, pada tahun 2020, beliau ditarik ke Kabinet Nasional untuk menjabat sebagai Menteri Sosial. Pendekatan kerakyatannya kini dibawa ke skala seluruh Indonesia. Kerja kerasnya ini nggak cuma dirasain warga, tapi juga diakui sama dunia internasional. Warisannya itu tercatat dalam deretan penghargaan super bergengsi, dari World Mayor Prize sampai Lee Kuan Yew Silly Prize. Ini semua jadi bukti nyata keberhasilannya. Tapi, kalau kita ngomongin warisan, mungkin yang paling membekas itu bukan taman-taman indah atau piala penghargaan, tapi ya ini hubungan yang begitu mendalam yang berhasil ia jalin dengan warganya. Kisah Bu Risma ini pada akhirnya ninggalin kita semua satu pertanyaan penting banget. Sebenarnya, kepemimpinan seperti apa sih yang kita butuhkan untuk bisa mengubah sebuah kota secara nyata, secara mendalam, dan langgeng?